Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pada bab iklan, slogan, dan poster. Dan pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang unsur-unsur pembentuk iklan. Baik, langsung saja apa saja unsur pembentuk iklan itu. Terlihat, yang pertama ada sumbernya, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, kemudian efek, dan umpan balik. Apa saja pengertian dari masing-masing unsur pembentuk iklan ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber. Sumber itu adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Misalnya ada sebuah perusahaan besar yang punya barang yang ingin dipasarkan di tengah masyarakat. Kemudian sebelum barangnya itu dipasarkan, terlebih dahulu harus diiklankan. Nah, perusahaan besar inilah yang disebut dengan sumber. Dia bisa mempekerjakan orang lain atau meminta orang lain untuk membuat sebuah iklan yang bagus, yang kreatif, yang dapat menarik minat masyarakat agar tertarik dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan sepatu yang ingin menjual sepatunya. Nah, dia harus membuat iklan tentang sepatunya terlebih dahulu. Nah, iklannya bisa macam-macam. Bisa dipasang dalam bentuk di billboard atau di televisi atau di radio, macam-macam bentuk iklan yang bisa disebarkan tentang sepatu itu. Tapi sumbernya adalah perusahaan yang memiliki barangnya tersebut, atau individu juga bisa. Intinya siapa yang memasang iklan itulah disebut dengan sumber dari iklan, ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur pembentuk iklan yang kedua adalah pesan. Pesannya itu ya informasi yang ingin disampaikan dari produk itu atau dari iklan itu, ya. Misalnya iklan layanan masyarakat yang meminta untuk jangan membuang sampah sembarangan. Nah, pesannya apa? Ya, pesannya jangan membuang sampah sembarangan. Atau iklan tentang jangan menggunakan narkoba. Pesannya ya jangan menggunakan narkoba. Kemudian kalau seandainya itu produk, misalnya produk kecantikan, make up, bedak, lipstick, dan lain sebagainya, pesannya apa ya? Pesannya dapat mempercantik diri gitu, atau lebih terlihat lebih glowing gitu kulitnya. Itu kan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan ini bisa berupa pesan verbal yang disampaikan melalui kata-kata, atau yang non verbal yang tidak disampaikan melalui kata-kata, misalnya hanya melalui gambar atau audio visualnya saja. Jadi ketika melihat gambarnya itu kita sudah tahu pesannya ini gitu. Karena ada gambar sungai, gambar orang membuang sampah ke sungai, kemudian diberi tanda silang. Itu kan kita sudah paham bahwa tidak perlu ada kata-katanya, kita sudah paham bahwa itu adalah larangan untuk tidak membuang sampah di sungai gitu. Itu unsur iklan yang kedua. Kemudian unsur pembentuk iklan yang ketiga adalah media. Ya, medianya itu adalah sarana yang digunakan untuk menyebarkan iklan itu, ya. Bisa dari media cetak, bisa di koran, bisa di majalah, kemudian media elektronik, bisa di televisi, bisa di radio, dan media-media lainnya, ya. Sekarang ada di internet, itu setiap buka YouTube ada iklannya. Kemudian macam-macam di media sosial, di Instagram, di Facebook, bahkan di TikTok sekarang juga banyak sekali iklan-iklan yang disampaikan. Itu namanya medianya, pengantar pesannya, ya. Itu medianya. Kemudian yang keempat itu penerimanya, individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Ya, masyarakat, ya, kita menjadi penerima dari penerima pesan dari iklan yang disampaikan. Ya, misalnya ada iklan tentang mengajak untuk vaksin atau mengajak untuk memakai masker, menjauhi kerumunan.
ya pesan yang disampaikan oleh pemerintah itu tujuannya untuk siapa ya, untuk masyarakat, untuk kita. Itu penerimanya. Kemudian unsur pembentuk iklan yang kelima adalah efek. Efek itu perubahan yang terjadi pada diri penerima ya. Baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Misal ada sebuah iklan layanan masyarakat yang mengatakan misalnya harus memakai masker gitu, karena sekarang di tengah pandemi, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, dengan adanya iklan itu diharapkan ada efeknya atau ada perubahan yang terjadi pada diri penerima, yaitu masyarakat. Misalnya tidak lagi berkumpul, yang selama ini sering berkumpul karena adanya pandemi ini, maka berubah perilakunya, tidak lagi melakukan kumpul-kumpul gitu. Kemudian yang selama ini tidak menggunakan masker jadi memakai masker. Atau iklan-iklan lainnya, misalnya itu tadi iklan layanan masyarakat yang mengatakan tidak boleh membuang sampah di sungai. Nah, dengan adanya iklan, sebelum adanya iklan itu kan anggap saja masyarakat di suatu daerah itu suka membuang sampah di sungai. Nah, dengan adanya iklan itu ada efeknya, diharapkan ada efeknya, ada perubahan sikap yang terjadi, masyarakat di daerah tersebut tidak lagi membuang sampah di sungai. Itu namanya efeknya ya, perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan itu. Kemudian yang keenam ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Jadi kalau seandainya pesannya ingin agar masyarakat memakai masker selama di tengah pandemi ini, ya harapannya ada umpan balik dari masyarakat, atau ada reaksinya, ada responnya. Responsnya itu ya menggunakan masker gitu. Kalau seandainya pesannya harus menggunakan masker, dan tergantung atau menyesuaikan dengan iklan apa yang disampaikan. Artinya setelah menerima pesan iklan itu, masyarakat tidak pasif. Artinya ada respons yang menanggapi atau mengikuti sesuai dengan isi pesan dari iklan yang disampaikan. Nah, itu keenam unsur-unsur pembentuk iklan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan itu sangatlah beragam ya, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian kali ini kita akan belajar klasifikasi iklan itu yang disebut dengan iklan strategis dan iklan taktis. Apa itu iklan strategis? Iklan strategis memiliki tujuan untuk membangun merek dan citra positif dari suatu perusahaan dengan tujuan nama suatu perusahaan tersebut menjadi baik di mata masyarakat. Artinya kalau bahasa sederhananya branding lah. Branding. Jadi suatu perusahaan misalnya dia membangun citra positif dari perusahaannya itu, misalnya produk baju atau sepatu atau tas atau produk-produk kecantikan, atau bahkan produk-produk rumah tangga seperti air minum, atau seperti deterjen, seperti sikat gigi dan lain-lain sebagainya misalnya. Nah, itu perusahaan yang mempunyai produk-produk itu dia membangun citra positif terlebih dahulu terhadap produknya. Artinya produknya baik, produknya bagus, produknya bisa digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sudah terbangun citra di mata masyarakat. Misalnya kalau mau membeli sesuatu maka langsung teringat dengan merek itu. Nah, contoh air mineral. Ketika kita menyebutkan kata air mineral, maka tidak bisa kita pungkiri yang teringat pertama di dalam pikiran kita adalah Aqua. Nah, branding Aqua ini sudah sangat melekat di masyarakat sebagai air minum. Nah, contoh saja misalnya kita mau membeli air minum di misalnya kita lagi jalan mau membeli air minum di toko di pinggir jalan, maka yang sering kita sebut adalah Pak, Bu, beli Aqua gitu. Padahal belum tentu yang kita beli itu mereknya Aqua. Kenapa bisa seperti itu? Itu namanya branding, atau produk itu sudah memiliki citra yang baik di tengah masyarakat. Atau misalnya mau beli deterjen, beli Rinso, padahal belum tentu yang dibeli itu Rinso.
Kenapa begitu? Karena branding dari Rinso sudah melekat di tengah masyarakat. Atau beli Pepsodent, padahal belum tentu yang dibeli itu mereknya Pepsodent, bisa saja merek-merek yang lain. Nah, itu namanya iklan strategis. Jadi sudah ada citra positif dari suatu perusahaan itu ya. Kemudian iklan taktis. Iklan taktis ini bertujuan untuk mendorong konsumen segera melakukan kontak terhadap merek tertentu. Artinya ada taktiknya itu ya supaya produknya itu laku. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek seperti diskon, keterbatasan kesediaan, bonus dan lain sebagainya. Jadi ada taktik yang digunakan oleh suatu perusahaan agar orang-orang itu berbondong-bondong membeli produknya itu. Contoh misalnya ada Shopee 99. Nah, diskon dan gratis ongkir. Nah, itu namanya iklan taktis. Kenapa iklan? Ada taktiknya. Jadi ada taktiknya pada tanggal 9 September itu disebut dengan Shopee 99, biasanya akan ada diskon besar-besaran. Ada gratis ongkir atau ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Jadi pada hari itu masyarakat atau orang-orang berbondong-bondong ingin berbelanja di Shopee. Nah, itu namanya taktik atau taktik yang digunakan oleh perusahaan itu supaya orang berbondong-bondong belanja atau membeli produk di Shopee pada tanggal 9 September itu. Dan begitu juga contoh-contoh promo-promo yang lain. Misalnya hanya hari ini diskon 50%, besok harga normal, dan lain sebagainya. Nah, kalau pernah melihat itu namanya iklan taktis ya. Nah, itu tadi pola penyajian iklan yang dibagi kepada iklan strategis dan iklan taktis. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.